Sancte Michael, Arcangele, defende nos in prelio contra nequitiam et insidios diaboli est presidium imperet illi Deus supplices deprecamur tuque princeps militiae celestis Satana maliosque spiritus malignos qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrudem. Halo sahabat, salam sejahtera bagi kita semua. Pikiran adalah ruang tempat di mana kita mengaktualisasikan diri. Sebuah proses pembelajaran. Pakailah dengan baik demi kebaikan bersama, sesuai yang Tuhan mau. Inilah Ruang PC. Kita semua pasti mengenal nama Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael. Gelar Santo diberikan kepada mereka karena mereka adalah kudus. Mereka memang bukan manusia, melainkan malaikat, makhluk rohani atau makhluk spiritual. Dari semua malaikat yang ada, kita hanya mengenal 3 nama malaikat agung di atas. Mereka lebih populer karena merekalah yang selalu berinteraksi dengan kita. Malaikat adalah makhluk rohani murni tanpa badan, namun mereka tetap memiliki kepribadian atau akal budi. Malaikat adalah ciptaan Allah, yang berarti utusan Tuhan atau pembawa pesan Tuhan. Malaikat bisa juga dikatakan sebagai asisten Allah. Kita dapat menemukan kisah-kisah mereka di dalam kitab suci. Di antaranya malaikat yang mewartakan kelahiran Yesus, malaikat pembisik Yusuf, malaikat yang menemui Yesus di Taman Getsemani, dan malaikat yang muncul di makam ketika Yesus bangkit. Juga dalam kitab Kejadian, kitab Daniel, dan kitab Tobit. Mari kita mengenal satu persatu dari ketiga malaikat agung tadi. Santo Mikael. Nama malaikat agung Mikael berarti siapakah yang seperti Tuhan. Dalam kitab Daniel menceritakan malaikat agung Mikael digambarkan sebagai seorang pembantu Israel yang melawan para musuhnya berdasarkan kitab Daniel 12 ayat 1. Sedangkan dalam kitab Wahyu, malaikat agung Mikael adalah pemimpin pasukan malaikat saat mengalahkan kekuatan para iblis yang dipimpin oleh Lucifer. Wahyu bab 12 ayat 7-9. Selain itu, ia juga disebut di dalam suatu perselisihan dengan iblis mengenai mayat Musa. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Berdasarkan kitab Yudas bab 1 ayat 9. Oleh karena itu, malaikat agung Mikael memiliki peran penting di dalam membela kita melawan setan dan kuasa-kuasa jahat. Dalam iman Kristen, Santo Mikael dikenal sebagai pembela kaum beriman menghadapi serangan musuh. Cerita-cerita klasik tentang malaikat agung Mikael umumnya bersumber pada kitab Wahyu Yohanes yang menggambarkan
pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Sebagaimana Israel, demikian juga gereja senantiasa memandang malaikat agung Santo Mikael sebagai pelindung, pembela gereja dalam penganiayaan, godaan dan perpecahan. Umat Kristen mendirikan banyak gereja di atas bukit dan gunung dengan nama Santo Mikael. Banyak kerajaan seperti di Jerman, kota dan umat mempercayakan diri mereka kepada pimpinan malaikat agung Mikael yang setia kepada Tuhan. Penghormatan kepada Michael atau malaikat agung Mikael semakin besar setelah penampakannya di Gunung Gargano, Italia pada abad ke-5. Di atas Gunung Gargano kemudian didirikan sebuah gereja megah untuk menghormati malaikat agung Mikael. Selain itu diceritakan bahwa sewaktu kota Roma terserang wabah, Paus Gregorius melihat malaikat Mikael tengah menghunuskan pedangnya di atas makam Kaisar Adrian yang sekarang disebut dengan benteng Santo Angelo. Santo Mikael adalah penerima dan pengawal jiwa orang yang meninggal. Paus Leo ke-13 bahkan menyusun sebuah doa untuk malaikat agung Mikael. Judulnya Doa kepada Malaikat Agung Santo Mikael. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat agung Santo Mikael, belalah kami dalam peperangan. Jadilah pelindung kami dalam melawan segala kejahatan dan jebakan setan. Kami mohon dengan rendah hati agar Allah menaklukkannya, dan Engkau, o Panglima bala tentara surgawi, dengan kuasa ilahi usirlah ke neraka setan dan semua roh jahat yang berkeliaran di seluruh dunia yang hendak menghancurkan jiwa-jiwa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.